Nah, selanjutnya boleh dong kita undang ya guest star kita malam ini yang ya ternyata mendadak banget, tapi ini menjadi kejutan untuk kita semua. Anda harus berbangga kepada diri Anda karena Anda mendapatkan momentum terbaik. Ya, kita akan sharing, ya, kita akan mendapatkan inspirasi, motivasi dari pembicara guest star kita yang kemarin di Grand Success Seminar yang membuat acara semakin klimaks ya. Ada Ustadz Ube. Coba Ustadz Ube udah standby. Bapak Akbar Sobirin. Assalamualaikum Pak Ruhan, Pak Ihsan Kamil, maaf lahir batin, dan Aidin Faizin. Makasih ya atas jadi MC nasional, nama kita dipanggil ke atas. Dapat bunga nih kemarin nih, tuh. Wah, kita pajang ntar ditandingkan cupang sini nih. Masya Allah. Gimana, Coach Ihsan Kamil? Ya, coba teman-teman juga nanti siapkan pertanyaan-pertanyaan ya buat teman-teman yang lain yang mau nanya ke Ustadz Ube boleh. Saya pengen nanya dulu gimana Pak Ube perjalanan Pak Ube di Brilian ini sampai bisa menjadi pembicara di Grand Success Seminar buat sharing nih ke teman-teman yang lain biar jadi inspirasi. Silakan Pak Ube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, tidak ada yang kebetulan bahwa malam ini kita bertatap wajah lewat Zoom meeting. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun yang lalu bahwa 25 November 2025 kita berjumpa ya lewat udara. Masya Allah, luar biasa. Syukur Alhamdulillah Bapak Ibu, saya bisa dekat sama Coach Ruhan, sama Pak Ihsan Kamil, yang tadinya kita hanya melihat di atas panggung. Alhamdulillah bisa seperti adik, saya seperti adik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua, jika usia saya di atas Bapak Ibu, anggaplah saya abang. Jika usia saya di bawah Bapak Ibu, anggaplah saya adik. Yang mana kita ini adalah keluarga yang sedang membicarakan ekonomi kita di tengah-tengah keluarga kita untuk bagaimana lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah tolong kita, Allah jawab doa-doa kita, Allah berikan kebahagiaan dan keluasan rezeki untuk kita bisa mewujudkan impian yang mulia untuk orang-orang tercinta kita. Nah, jadi saya di program Brilian ini, Bapak Ibu, memang awalnya kita sudah benar-benar bangun tim saat itu, bangun bangun orang, sumber daya manusianya kita bentuk untuk bagaimana menjadi karakter bermindset orang-orang yang sukses mensukseskan. Karena di bisnis ini Bapak Ibu bukan sukses sendiri ya, karena kita diajarin sama mentor-mentor kita bahwa sukses sendiri itu biasa, banyak orang kaya di luar banyak banget ya, tapi lebih banyak juga orang yang sedang cari jalan hari ini ya. Tapi kalau kita dengar dari statement owner dan para founder, para mentor, di bisnis ini ada sebuah kepuasan batin yang dimana ketika kita bahagia adalah melihat orang lain bahagia. Sukses kita adalah ketika kita melihat orang yang kita ajak, yang kita bantu, yang kita temenin, dia juga bisa sukses. Nah, ini yang disebut kata Rasulullah, khairunas anfa'uhum linas. Jadi manusia yang baik itu terbaik adalah bukan mereka yang banyak hartanya, bukan yang cantik wajahnya, nah, tapi yang mana dia menjadi jalan perubahan hidup manusia, dia peduli sama orang-orang sekitar, ya karena orang yang sayang, orang-orang yang cinta, ya, apa namanya, di hatinya itu banyak nama-nama umat, nama-nama orang yang dia pikirkan, maka percayalah, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Ketika kita memikirkan orang lain, maka Allah terlebih dahulu memikirkan hidup kita. Ketika kita membantu banyak orang lain, maka Allah akan banyak membantu urusan kita. Yaitu yang saya dapat di bisnis ini Bapak Ibu. Dari awal saya yang tadinya negatif banget Bapak Ibu. Ini salah satu peraih luxury nih, antar saya Pak Jikrullah Ruben, tukang sablon. Ini Zoom meeting Pak. Nah, jadi saya sama beliau diajak waktu itu ke kantor pusat. Jauh sebelum itu saya negatif Bapak Ibu, nggak percaya sama bisnis yang katanya modalnya kecil lah, dapat dapat mobil, nggak percaya saya. Kenapa nggak percaya? Karena waktu itu saya belum paham, nggak masuk logika saya. Nah, tapi karena setiap hari kita berdoa, ya Allah, saya ingin memuliakan ibu, pengen ngeberangkatin ibu umroh, pengen beliin ibu mobil gitu. Karena dulu Bapak Ibu saya pernah, sedikit cerita, ibu saya sakit waktu itu, ya itu nggak bisa kalau berobat pakai motor.
Ya karena darahnya sudah ngalir ke kaki, ke betis waktu itu. Saya melihat darah yang mengalir di kaki ibu saya itu menjadi baru apa ya, menjadi pacuan untuk saya terus ingin sukses. Maka saya berdoa, kemudian saya nolak berulang-ulang, berkali-kali saya nolak abang saya ngajak ke bisnis ini. Ya, kesekian kalinya mungkin ini adalah jawaban doa, maka saya mau dengar dulu, saya mau lihat dulu, saya mau tahu. Ternyata Bapak Ibu, yang tadinya saya nggak suka, yang tadinya saya benci dengan bisnis ini, dengan bisnis yang katanya ngajak orang gitu ya, padahal mah bisnis mana sih yang nggak ngajak, yang tidak melibatkan manusia seperti itu. Nah, setelah saya memahami, ternyata Masya Allah, bisnis ini bukan hanya sekedar bagaimana kita mendapatkan materi, tapi tadi kita bisa menjadi wasilah, menjadi jalan sebuah perubahan hidup banyak orang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita Bapak Ibu. Kalau seandainya gini, ah udahlah, urang mah sakieu wae lah, kumaha Allah ngasihna. Ya, itu bagi orang-orang yang sudah maksimal ikhtiar. Kalau dia belum ikhtiar, dia belum ngambil jalan, belum berjuang, belum berdarah-darah, ya kita nggak bisa meninggalkan ikhtiar, karena meninggalkan ikhtiar itu nggak baik. Kalau kata Haji Febrian di SLC, meninggalkan ikhtiar itu haram, karena makom kita makom asbab Bapak Ibu. Makom kita ini makom ikhtiar. Nah, kita harus harus yang namanya ikhtiar. Kemudian kita juga tidak boleh mempercayai bahwa ikhtiar itu adalah yang bisa membuat sumber penghasilan kita. Bukan. Banyak kita lihat ada orang ya yang nggak kerja tapi dia punya penghasilan. Tapi ada juga orang yang kerja mati-matian tapi dia nggak dapat apa-apa. Nah, maksudnya saudaraku semua bahwa ketika kita ikhtiar, kita libatkan bahwa nanti hasil akhirnya Allah, bukan kita. Jadi kita ini kosong, kita ini nggak tahu, nggak ngerti. Memang tugas kita ikhtiar. Maka ikhtiar saya di bisnis ini Bapak Ibu ketika membangun, ya alhamdulillah karena Big Ambassador di Berlian itu, saya sudah menanam Bapak Ibu. Karena man yazro yahsud. Mentor-mentor yang udah dapat, maksudnya bukan hanya saya. Mereka yang sudah mendapatkan pencapaian adalah orang-orang yang sudah menanam. Apa yang dia kerjakan berarti itulah yang dia akan dapatkan. Man yazro yahsud, siapa orang yang menanam dia akan panen. Nah, caranya nanamnya bagaimana? Nah, di bisnis ini Bapak Ibu yang saya lihat adalah bagaimana kita di bisnis ini setelah mengajak, bukan hanya sekedar mengajak, tapi bagaimana berusaha untuk bagaimana membantu mereka untuk bisa menduplikasi. Nah, makanya ada pola yang namanya ajak dua, bantu dua, duplikasi. Saya waktu itu memang betul Bapak Ibu ngajak sebanyak-banyaknya teman yang saya punya, walaupun dari sekian banyak teman saya, segelintir sekali yang bergabung. Nah, ada beberapa sahabat yang gabung satu. Nah, satu orang ini saya bagaimana berupaya untuk membangkitkan semangatnya, membangunkan mimpi yang tertidur lama gitu kan. Banyak orang Bapak Ibu. Bapak Ibu hari ini kalau kita lihat ya, banyak sekali orang-orang yang punya impian, banyak sekali orang-orang yang punya mimpi tapi belum terwujud. Nah, makanya mentor kita pernah bilang bahwa sehebat apapun kita mengubur impian kita berusaha untuk bagaimana memukul keras impian itu, sejatinya impian itu tidak akan pernah mati, dia tidak akan pernah hilang, dia hanya pingsan. Nah, suatu waktu dia akan siuman, di hari tua berbentuk penyesalan. Maksudnya adalah saudaraku, sejauh mungkin kita membuang impian kita. Misalnya waktu kita kecil kita pengen sukses, pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang bermanfaat. Nah, tiba-tiba dengan terbenturnya kondisi keadaan ekonomi keluarga, rumah tangga, dan lain-lain, akhirnya ditolak kerja, ditolak nikah, segala macam misalnya ya, patah hati, segala macam, akhirnya kita mundur dari impian itu. Sejatinya impian itu tidak akan pernah mati Bapak Ibu. Dia akan siuman, berbentuk penyesalan di hari tua, di hari kemudian. Nah, maka saudaraku semua, dengan momentum golden time di bisnis berlian ini Bapak Ibu, ya grand launching kemarin ini Masya Allah saya juga seperti berulang-ulang menjadi mitra baru. Seperti orang yang baru registrasi tadi sore. Jadi malam ini adalah malam pertama saya ingin terus belajar, ingin terus merapat, ingin terus bertemu dengan mentor, dengan program SLC, dengan program GS selanjutnya. Itu amat sangat mempengaruhi sukses dan tidaknya kita ke depan. Karena manusia adalah tergantung lingkungan. Kalau kita mau tahu siapa diri kita, ya kita lihat aja lingkungan kita seperti itu. Jadi betul, lingkungan sangat mempengaruhi kita sukses dan gagalnya. Kenapa saya bisa dapat motor? Kenapa saya bisa dapat mobil? Kenapa saya bisa dapat rumah?
Karena saya nongkrongnya, saya duduknya, saya ngedengernya, saya melihatnya, saya merasanya sama orang-orang yang udah dapat motor, sama orang-orang yang dapat mobil, sama orang-orang yang dapat rumah. Akhirnya lingkungan itu membentuk. Nah, makanya ketika saya dapat stimulus rangsangan untuk bagaimana saya bisa sukses. Nah, tinggal bagaimana saya menduplikasi kepada tim saya yang di sebelah kiri, tim A saya dan tim B saya. Ayo ajak. Nah, ketika saya udah dapat tim A, B saya udah dapat, dia juga sama duplikasi. Mana A B-nya? Saya pastikan A B saya harus punya A B. A B-nya A B saya pastikan A B satu orang dua. Wah, apalagi satu orang 20. Satu orang dua aja duplikasi. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 25, 65, 12, 124. Itu udah luar biasa Bapak Ibu duplikasinya. Jadi saya Bapak Ibu tidak banyak tahu tentang bisnis multi level marketing, penjualan langsung, direct sales, saya tidak banyak mengerti. Yang saya mengerti adalah saya melihat orang tua saya susah, saya nggak bisa. Saya melihat orang tua saya, bapak saya dikucilkan, saya nggak bisa. Saya melihat tetangga saya yang anaknya mau jajan, orang tuanya nggak pegang uang, itu saya sangat-sangat menjiwai. Karena Bapak Ibu jujur kemarin saya waktu di GSS itu juga nggak banyak cerita tentang kehidupan saya waktu kecil karena banyak keluarga juga ya. Bapak Ibu jujur, saya dari kecil jarang jajan, saya dari kecil sekolah sempat nggak bayaran 1 tahun, nunggak bayaran sampai bulan abang saya 3 anak dia hidup hidup dengan apa ya kekurangan apa ya makan nih Bapak Ibu cerita makan Indomie nih Indomie satu cepat bisa berlima Bapak Ibu makan bareng-bareng sama keluarga itu waktu kecil tahun 97 98 99 sampai tahun 2000 Krismon waktu itu ya krisis moneter waktu itu gitu ya Bapak Ibu saya tidak mengerti banyak tentang bisnis ini yang saya mengerti adalah bagaimana besok anak saya kehidupannya harus lebih baik daripada saya. Nah, mereka adalah motivasi saya, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, saya tidak mencari motivasi apapun. Betul, kita penting belajar sama mentor, kita belajar sama pertemuan itu penting sekali ya. Karena pertemuan tidak menjamin orang menjadi hebat, tapi percayalah saudaraku semua, orang-orang hebat lahir dari sebuah pertemuan. Nah, maka saya harus mencintai pertemuan. Sekali lagi Bapak Ibu, motivasi kita di bisnis ini siapa? Itu adalah orang tercinta kita, orang terdekat kita. Biarin orang mau ngomong apa, biarin orang mau nolak apa, mau menghina apa. Yang penting kita tahu bahwa bisnis ini sudah bersertifikat halal MUI, perizinan sudah lengkap ya, produknya juga berkualitas. Kemudian juga tidak ada satu orang pun yang rugi karena dia gabung, dia dapat produk jual beli akadnya jelas. Itu sudah menjadi benteng buat kita terus percaya dan yakin berjiwa besar untuk menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Ya alhamdulillah karena sudah terbentuk menduplikasi ya tidak ada yang mau di stop ya. Contoh gini, saya pernah nanya sama mitra saya ketika dia udah dimasukin diberikan gizi, sudah diberikan masukan, pencerahan, pemahaman, keyakinan, kita bongkar impian mereka, mereka sudah mendapatkan keuntungan, bahkan juga ada beberapa yang belum dapat keuntungan, tapi dia sudah kita ajak ke sebuah pertemuan, dia melihat betapa dahsyatnya keuntungan orang-orang yang menjalankan bisnis ini. Saya tanya, antum mau berhenti dari bisnis ini? Enggak Pak, saya akan terus berjuang. Antum? Saya akan terus berjuang Pak. Nah jadi ketika terbentuk karakter suksesnya, alhamdulillah duplikasi. Nah, mungkin Bapak Ibu seperti itu, Pak Isan, Pak Suruhan, maaf lahir batin kalau ada salah-salah ucap. Yang penting adalah tadi pertemuan penting sekali. Intinya gitu, pokoknya terus belajar dan terus belajar. Tidak ada orang hebat, ada orang ahli. Yang ada hanya dia terus lakukan, kemudian dia menjadi ahli dan hebat. Kira-kira seperti itu ya Coach ya. Oke, silakan Bapak Ibu teman-teman ada yang mau nanya nggak? Siapa? Kang, kalau menghilangkan rasa penolakan yang dahsyat bagaimana? Nah, menghilangkan rasa penolakan. Bagaimana cara closing cepat, Coach? Oke, siap. Oke ya. Ini yang pertama dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim dari Ibu Tati Rohayati, Tea. Oke. Kalau menghilangkan rasa penolakan. Bapak Ibu, percayalah. Semua orang-orang yang hari ini sudah mendapatkan prestasi di bisnis ini, itu sudah melewati banyak sekali penolakan Bapak Ibu. Tugas kita hanya satu, sederhana sekali Bapak Ibu. Habiskan jatah gagal. Habiskan penolakan. Ketika jatah gagal dan penolakan itu sudah kita lewati, jatahnya sudah kita habisi, maka yang ada tinggal satu, jatah penerimaan dan kesuksesan, insya Allah. Jadi kalau baru ditolak sekali, biarin. 2 kali, biarin. 3 kali, ya bodo amat. Kalau saya dulu ibarat ceritanya, ketika saya ditolak oleh teman saya, ketika saya ditolak oleh saudara saya katakan kepada diri saya, B,
Dia nolak, dia tidak bertanggung jawab atas masa depanmu, Be. Kalau dia nggak gabung sama kamu, Be, dia nggak gabung sama kamu, Bar. Dia tidak memikirkan masa depan anak-anak kamu, Bar. Udah kamu jalan terus. Nah, Bapak Ibu, ketika banyak yang menolak itu, maka saya ambil iktibar sebuah perjalanan daripada Ibunda Siti Hajar. Ketika beliau melahirkan Nabiullah Ismail, mundar-mandir dari Sofa ke Marwa 7 kali bolak-balik. Padahal Bapak Ibu, logika kita manusia biasa nih, dari Sofa menuju Marwa nggak ada air, dari Marwa menuju Sofa udah nggak ada air, udah berhenti nyarinya, harusnya kan ada air. Tapi luar biasa Bapak Ibu, Allah memberikan sebuah petunjuk kepada hambanya, kepada Siti Hajar, lakukan ke 7 kali. Maksudnya apa? 7 kali bolak-balik itu adalah bagian ikhtiar Siti Hajar. Luar biasa Bapak Ibu. Setelah dia sudah merayu Allah dengan berdoa, dengan keyakinan, dengan terus melakukan tanpa henti, sehingga zam-zam berkumpul air sampai hari ini, bahkan ila yaumil qiyamah. Maksudnya saudaraku semua, ajruki ala qadri nasbiki, kata Rasulullah kepada Siti Fatimah Az-Zahra. Tidak ada sesuatu yang kamu kerjakan tidak dibalas oleh Allah. Percayalah, ketika kita hari ini ditolak, besok ditolak, lusa ditolak, minggu depan ditolak, bulan depan ditolak, ya, tahun depan ditolak misalnya. Percayalah Bapak Ibu, dalam penolakan itu akan ada sumber pengetahuan yang kita bisa pelajari. Kemudian setelah kita pelajari, kita evaluasi, kita revisi diri kita, sehingga kita dapat ilmu baru. Kemudian tanpa prospek pun dia melihat kita, dia bermohon-mohon untuk bergabung sama kita. Nah, jadi sumber pengetahuan yang nanti akan muncul ketika kita sudah menghabiskan jatah gagal. Itu yang pertama. Ya Bapak Ibu, jadi semua orang sukses hari ini sudah mengalami hal penolakan. Nah, tadi pertanyaan yang kedua tercepat nih Bapak Ibu. Bagaimana cara cepat closing? Nah, salah satunya tadi Bapak Ibu, cara cepat closing Bapak Ibu. Kenapa sih orang kok closing banyak banget ya? Sehari ada yang 3 closing, ada yang 10 closing. Kenapa tuh? Karena dia memperbanyak kuantiti Bapak Ibu. Dia bukan prospek satu orang ditungguin satu orang itu. Kok nggak gabung-gabung? Akhirnya nungguin satu orang itu. Padahal kenapa dia bisa closing satu orang, besok closing lagi satu orang hari itu? Ternyata satu hari itu dia sudah mempresentasikan kepada 10 orang. Sudah mengajak kepada 10 temannya. Dari 10 orang itu, yang dia ajak hari itu, kemudian ada satu orang yang bergabung. Besok 10 orang lagi dia presentasi. Besok 10 orang lagi yang dipresentasi yang dia ajak. Nah, apalagi sekarang Bapak Ibu, sosial media lebih mudah ya. Masya Allah, 2022 saya menemukan pola kemudahan lewat sosial media. Dulu main offline begitu, 10 orang nyari teman gitu kan, ngajak. Tapi ketika sudah 7 hari, 7 malam kita presentasi sehari 10, berarti kan satu minggunya udah 70 orang. Nah, 70 orang itu kan kita follow up ini, follow up ini, follow up ini, follow up ini, sembari presentasi ini. Nah, sehingga tumbuhlah yang namanya cepat closing. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk cepat closing itu sebenarnya bukan ranah kita, closing itu. Closing itu hanya ranah Allah. Nah, tapi ikhtiar kita, bagaimana cara ilmunya? Jangan presentasi kepada hanya satu orang. Lebih banyak kuantitinya, volumenya diperbanyak. Sehingga, contoh-contoh gini, ketika kita closing 10 orang, bisa jadi kita sudah presentasi kepada 100 orang. Ketika kita yang closing satu orang, mungkin kita sudah presentasi kepada 10 orang. Tapi kalau kita cuma ngajak satu presentasi kepada satu orang, ngarepin dia lagi gitu, begitu dia juga nggak paham-paham, nggak gabung-gabung, ya udah akhirnya kita nggak closing-closing. Begitu kira-kira. Jadi perbanyak Bapak Ibu. Bagaimana cara closing? Namun jawabannya semua kendala di modal, tapi mereka ingin sekali gabung. Kang, bagaimana caranya meyakinkan calon kita? Amin. Jawabnya Kang Ubed, nular sukses. Nah, bagaimana caranya meyakinkan calon mitra Bapak Ibu? Sederhana Bapak Ibu. Yang perlu kita yakini adalah bukan siapapun. Yang harus kita yakini adalah diri kita. Yakinkan diri kita sehingga kita bisa meyakinkan orang lain. Pahami diri kita, maka sehingga kita bisa memahamkan orang lain. Kalau kita belum paham, sulit kita untuk meyakinkan dan memahamkan orang lain. Itu kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada lagi tadi, bagaimana closing, namun jawabannya belum cara Bapak Ibu. Modal di bisnis ini, kita adakan perbandingan terlebih dahulu. Orang mau bisnis, mau usaha Bapak Ibu, semuanya pasti bermodal, pasti yang namanya membutuhkan uang, dan besar. Gak usah jauh-jauh nih, teman saya punya warung nih, Bang Jamil punya warung ayam bakar. Nggak pakai toko pinggir jalan, sewa tempatnya aja itu udah 10 juta itu. Setahun 2 tahun bisa 25 juta kalau di Tangerang Kota. Nah, itu baru 4.
belum tendanya, belum kualinya, minyaknya, bangkunya, segala macam Bapak Ibu. Itu 100 juta harus itu Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, teman saya Bang Jamil ini mengeluarkan uang 100 juta, dia nggak punya uang, dari mana? Akhirnya pinjam ke bank konvensional, ngutang riba misalnya. Nah, udah uangnya boleh pinjam, kemudian nggak usah bicara untung. Tar dulu, ngomongin balik modal aja dulu 100 juta itu kudu berapa lama kita bekerja. Kayak teman saya tadi Bang Jamil jualan ikan ayam bakar. Ya, itu yang pertama, balik modal. Iya, yang lebih pertama lagi, bagaimana caranya orang tahu dulu kita usaha ayam bakar. Kita cerita dulu, nggak ngomongin untung nih. Nggak ngomong balik modal, penting orang tahu dulu, orang ngerasain dulu, kan kayak gitu. Nah, ngomongin percepatan ekonomi Bapak Ibu, bisnis ini adalah jawaban doa kita. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, kalau kita lakukan, wah, luar biasa Bapak Ibu. Saya nggak pernah kebayang Bapak Ibu punya rumah, beneran nggak kebayang. Dulu bayangan saya punya rumah itu 20 tahun, yang saya cicil sebulan 1 juta. Sebulan sejuta, sebulan sejuta, 20 tahun. Dan rumah yang sekelas di bawah harga 250 juta itu pun. Dan itu pun jauh, rumahnya dari rumah saya, dari rumah ibu saya jauh. 1 jam, 1 jam setengah perjalanan. Nah, kalau di sini ada nggak? Ada. Ya, rumah-rumah kayak di Banjarwijaya, Arkadia itu rumah yang 1 miliar, 2 miliar. Nah, itu DP-nya aja berapa ratus juta. Ngangsurnya bisa 5 juta, 10 juta. Lah, saya nggak punya uang untuk ngangsur 5 juta, 10 juta itu. Nah, tapi di bisnis ini disiapin rumah yang 1 miliar, yang 1,5 miliar, dan berkali-kali kalau kita gabungnya nggak basic. Nah, daripada itu maksudnya begini Bapak Ibu, kita jabarkan kepada calon mitra kita bahwa ini bisnis modalnya bukan modal bisa dibilang, ini hanya syarat. Karena kalau modal itu berulang-ulang, contoh, saya jual baju zaman dulu nih, saya belanja ke Cipulir, Tanah Abang, saya belanja sekodi, 2 kodi, habis 5 juta, saya jualin tuh barang, bajunya, habis saya belanja lagi, itu mungkin modal, tapi kalau di bisnis ini, saya modal cuma sekali, Bapak Ibu, 2018, sekali seumur hidup itu nggak ada modal lagi. Nah, saya saudaraku semua, bisnis ini adalah bisnis yang luar biasa menurut saya, karena modalnya cuma sekali seumur hidup, tidak ada modal-modal lagi, tinggal kita actionnya. Modalnya adalah terus lakukan dan jangan pernah berhenti. Sir wala takif, jalan terus jangan pernah berhenti. Mansaro ala darwi wasola, siapa orang yang berjalan pada sebuah tujuan, maka dia akan sampai pada tujuannya. Mungkin itu saya bersyukurin, terima kasih Coach Ruhan, terima kasih Pak Isan Kamil, mohon maaf lahir batin. Mungkin itu, terima kasih. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum Makasih banyak warahmatullahi Ustadz Ube. wabarakatuh. Maafin ya, maafin. Waalaikumsalam. Sehat selalu, berkah, berlimpah Amin, amin. rezekinya, sehat seluruh keluarganya, Ustadz Ube. Amin, Semakin amin, banyak amin. mencetak mitra-mitranya berprestasi di brilian ini. Amin, amin. Amin ya robbal alamin. Oke, berikan aplaus dulu dong teman-teman ya untuk Ustadz Ube. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi udah terjawab ya Bapak Ibu teman-teman, kalau masalah modal tadi dikasih perbandingan. Dan ingat, perasaan tiap Zoom nanya itu masalah modal mulu. Emang gak kejawab-jawab apa Bapak Ibu? Ngeyakinin orang mulu. Makanya ada yang namanya follow up. Nah, follow up itulah kita menindaklanjuti, karena tidak mungkin setiap orang itu join ketika sekali dijelasin. Makanya ada follow up, karena kita tidak pernah tahu dia bisa bergabung itu setelah kita follow up yang beberapa kali. Ya, cara meyakinkan orang gimana Pak? Yakinkan dulu diri Bapak Ibu, tadi kata Pak Ustadz Ube. Dan yang paling penting adalah jelaskan sejelas-jelasnya usaha ini, marketing plan-nya. Masalah modal tadi dibandingkan dengan usaha lain, atau Anda bisa ceritakan ketika dulu Anda bisa bergabung. Jadi udah nggak ada lagi ya, perasaan tiap Zoom nanyanya masalah modal lagi, ngeyakinin lagi. Yang penting tadi apa kata Ustadz Ubed, tingkatkan volume kuantitas mengundangnya agar semakin banyak orang yang bergabung dan Anda tidak fokus pada orang yang menolak. Karena biasanya Anda fokus sama yang nolak karena database-nya, calmitnya sedikit. Betul apa betul? Betul. Jadi nggak ada cerita lagi. Kita nih pertanyaan-pertanyaannya harus upgrade. Ya, jangan sampai minggu ini nanyanya tentang modal, minggu besok modal lagi. Kapan kita mau upgrade-nya, Besti? Ya, kita nih harus move to the next level, karena kita akan menjadi pemimpin bagi para mitra-mitra kita. Ya, siap ya? Kata Ustadz Ube, mencari motivasi tidak perlu jauh-jauh.
cukup lihat orang-orang yang kita sayangi itulah sumber motivasi kita dan isi dompet kita. Dan malam ini lihatlah wajah orang-orang yang kita sayangi ketika mereka tidur, anak kita, pasangan kita, orang tua kita, itulah sumber motivasi terbesar kita untuk bisa mengangkat harkat martabat keluarga kita ke arah yang jauh lebih baik lagi. Tidak di usaha ini pun Bapak Ibu tetap harus bekerja. Pak Iksan capek, di usaha lain pun capek. Aduh bingung, pusing dan lain-lain, semerawut, di pekerjaan lain lebih semerawut. Tapi ada modal di sini, harus ke GSS, harus apa dan lain-lain. Di tempat lain pun Anda pasti harus mengeluarkan modal yang jauh lebih besar. Jadi intinya nikmati semua prosesnya, jangan pernah mengeluh. Oke, ya siap ya, sudah ya, cukup ya teman-teman ya. Ya, ini momentum yang keren banget. Kita bisa belajar langsung dari Pak Ube tadi ya. Banyak banget ilmu yang bisa kita aplikasikan. Dan sekali lagi, yuk kita sama-sama berproses. Nikmati semua prosesnya tanpa keluhan. Oke, itu saja. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan ya. Lebih kurang kami mohon maaf ya. Kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan datangnya dari kami. Kami kembalikan kepada host kita, Bapak Andri. Silakan Pak Andri. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan kepada Coach Ihsan Kamil ya, Masya Allah yang sudah memberikan ilmu kepada kita semua ya teman-teman semua. Jadi yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ube, Coach Ihsan Kamil ya, itu bukan semuanya bukan teori ya teman-teman ya. Kita bukan pengumpul ilmu, bukan kolektor ilmu, tapi itu beliau-beliau itulah praktisi yang beliau sudah terbukti sudah pencapaiannya luar biasa. Jadi kita tinggal ATM, amati, tiru, modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi pastikan kita sami'na wa ta'na, dengarkan dan laksanakan. Insya Allah kalau pengen berhasil tinggal ikutin pola kesuksesan orang-orang yang sudah berhasil. Karena kegagalan berpola, kesuksesan juga berpola. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan ya kepada Coach Ihsan Kamil ya, jazakallahu khairan, dan terutama juga buat Kang Ube ya, Ustadz Ube Akbar Sobirin, Masya Allah ya, sangat menginspirasi ya. Dan saya yang paling ingat dari beliau itu, beliau sudah sempat menyerah bahwa bisnis ini tidak mudah. Tapi pada saat beliau juga akhirnya aktif di SLC, istiqomah di SLC, dan disitulah turun pertolongan Allah. Akhirnya pada saat Allah sudah mengizinkan, manjada wajada, maka dimudahkan segala urusannya. Maka tadi ya, Kang Ihsan Kamil juga diingatkan, tidak cukup seminar, tidak cukup training, tapi kita butuh pertolongan Allah. Maka bagi yang muslim terutama yang ada di Bandung, yuk ikutan SLC rutin. Sebulan ada 2 kali, minggu kedua dan minggu ketiga. Maka silakan yang memilih. Biasanya kalau saya di minggu ketiga, nanti bisa ketemu dengan saya. Dan khusus untuk yang berada di Jabodetabek, sekalian informasi juga ya, ada SLC di Jabodetabek, khususnya di daerah Bogor, di Masjid Az-Zikro, ya, itu Masjid almarhum Ustadz Arifin Ilham ya. Kita akan ngumpul di sana, kurang lebih ada 1000 jamaah. Betul tadi disampaikan sama Coach Ihsan Kamil bahwa ini adalah salah satu treatment yang hanya ada di PT Base Corporation Syariah ya, di Base Corporation Syariah. SLC tidak ada di tempat lain. Spiritual Leaders Camp, owner kita meyakinkan bahwa pola kerja di kita 27 hari kita jalannya di darat, 3 hari jalur langit ya. Insya Allah, terima kasih buat Bapak Ibu semua, Akang Teteh semua, teman-teman semua. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita, terutama setiap ilmu yang didapat. Semoga kita bisa mengamalkannya. Semoga kita bisa menjadi ihsan yang lebih baik. Ya, terima kasih kepada para mentor. Kita doakan juga guru kita semua, Coach Ruhan, Yudhistira. Semoga Allah memberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan, dimudahkan, dilancarkan segala urusannya, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Coach Ruhan beserta istri dan keluarga semua, para leader, para luxury, para mentor, owner kita, Pak Haji Febrian Agung, semua yang berkontribusi atas kehidupan kita. Semoga Allah selalu menjaga, memberkahi guru-guru kita semua. Ya, insya Allah sampai ketemu lagi di Zoom berikutnya. Saya Andri, izin pamit. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta maaf kepada Bapak Ibu semua apabila ada banyak kesalahan dalam pengucapan kata.
Saya tutup dengan kita sama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.